Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahiman wa rahimakumullah. Kaum muslimin di Indonesia ini kebanyakannya atau rata-rata ketika menunaikan sholat taraweh, biasanya di sela-sela sholat taraweh itu ada amaliyah taraddi alal khulafa al-arba'ah radhiyallahu anhum. Mereka ini mengucapkan doa ridho, keridhoan kepada 4 khulafa al-arba'ah, yaitu Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Biasanya terletak di setiap 4 rakaat. Setelah 4 rakaat, kemudian dilantunkan doa keridhoan kepada khulafa al-arba'ah yang sudah kita sebutkan tadi. Sebagian pihak menyatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan termasuk dari perkara bid'ah. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak benar, ya. Karena apa? Karena taraddi di sini merupakan bagian daripada doa. Bagian daripada doa, di mana doa ini termasuk ibadah yang mutlak atau ibadah mutlaqah, ibadah yang sifatnya mutlaqah. Mutlaqah itu adalah sebuah ibadah yang tidak terikat oleh tempat tertentu, oleh waktu tertentu, oleh kaifiat tertentu, tata cara tertentu. Dan kita tahu kaidah dalam masalah ini bahwasanya al-amru al-mutlaq yu'malu ala itlaqihi ma lam yarid dalilun yuqayyiduhu. Bahwasanya perintah mutlak itu diamalkan sesuai kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasi akan hal tersebut. Nah, di sini doa ini merupakan sesuatu yang sifatnya mutlak. Oleh karena itu, kita diperbolehkan untuk berdoa di mana saja, kapan saja, tidak terbatas oleh waktu tertentu. Termasuk kemutlakan waktu yang diperbolehkan dalam bab ini berarti termasuk di sela-sela sholat taraweh, di mana kaum muslimin mendoakan kepada al-khulafa al-arba'ah, ya, dengan doa taraddi, doa keridhoan kepada mereka semua. Ini masuk daripada kemutlakan waktu yang diperbolehkan, ya, di dalam syariat Islam, karena doa termasuk ibadah yang mutlaqah. Dan doa ini adalah doa sesuatu yang baik. Makanya ada seorang ulama disebutkan dalam kitab yang berjudul Ithaf al-Anam bi Ahkamis Syam, karya Dr. Zain Muhammad Al-Idrus hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang masalah doa taraddi kepada khulafa al-arba'ah ini, wa huwa fi'lun hasanun wa laysa huwa bid'atun dhalalah wala annahu sunnah faman fa'alaha faqad ahsana wa man tarakaha fala itsma alaih wa taraddi anis sahabati du'aun yusabu alaih. Hal itu merupakan fi'lun hasan, perbuatan yang bagus, dan bukan termasuk bid'ah, tapi juga bukan termasuk sunnah. Artinya ini sesuatu yang bagus dan hukum minimalnya adalah mubah, yang kadang bisa dianjurkan karena berupa doa, ya, mendoakan saudaranya sesama muslim, apalagi yang didoakan adalah al-khulafa al-arba'ah, ya, khulafa pengganti Nabi Muhammad SAW yang 4, ya. Faman fa'alahu faqad ahsan, maka orang yang melakukannya sungguh dia telah berbuat baik. Wa man tarakahu fala itsma alaih, dan barang siapa yang meninggalkannya maka itu tidak ada dosa atasnya. Jadi di sini yang melakukan bagus, ya, tapi ketika kita melakukan itu tidak kita yakini sebagai sesuatu yang sunnah, bukan sunnah Nabi, ya, dan juga bukan merupakan sesuatu yang wajib, tapi sesuatu yang mubah, sesuatu yang hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja, atau setidaknya kalau lebih tinggi daripada itu adalah sesuatu yang mustahab karena merupakan doa.
Dan doa kepada sesama muslim itu tentu sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang mustahab di sisi syariat Islam. Ya, tapi kemudian orang yang meninggalkan juga tidak berdosa dan dia tidak bisa dikatakan tercela, ya, karena meninggalkan mendoakan khulafal arba'ah itu di sela-sela sholat tarawih, karena memang itu bukan sunnah tapi juga bukan bid'ah. Jadi sini kita pertengahan, yang mau mengamalkan silahkan, yang tidak mau mengamalkan juga dipersilahkan, karena itu ada keluasan, bukan sesuatu yang wajib ataupun sunnah. Wat taraddi anis sahabati du'aun yuthabu alaih, maka mendoakan keriduan kepada para sahabat merupakan doa yuthabu alaih, yang akan diberi pahala atasnya. Ini ya, jadi kita ini harusnya saling toleran dalam masalah seperti ini, jangan sampai memaksakan pendapat. Ya, yang kita kritisi di sini ada sebagian pihak yang terlalu over dalam menyikapi masalah ini dan menyatakan bahwa ini adalah perkara bid'ah. Tidak benar itu. Ya, sudah kita jelaskan tadi kaidahnya. Dan juga seandainya pun ini dikatakan bid'ah, itu bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu merupakan sesuatu yang boleh, sesuatu yang boleh di sisi jumhur, di sisi mayoritas para ulama, minal usuliyin wal fuqaha, dari kalangan ahli fikih dan juga para ahli usul, ya, para ahli usul fikih. Kalau ada yang menyatakan bahwasanya hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kita jawab bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat taraweh beliau hanya berjamaah sebanyak 3 kali atau 3 malam, di malam 23, 25 dan 27, itu saja. Jadi sejak awal memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bermaksud untuk berjamaah dengan para sahabat. Itu atas inisiatif dari para sahabat sendiri mengikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid waktu itu. Yang kedua, sesuatu yang hukumnya boleh itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi semuanya. Jadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lam ya'mal kullal mubahati wal mandubat, artinya tidak semua perkara mubah itu dilakukan oleh Nabi. Karena kalau semua perkara yang mubah harus dilakukan Nabi, nanti di zaman ini akan banyak perkara mubah yang hukumnya bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak mungkin. Ya, ingat kaidahnya bahwasanya sesuatu yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menunjukkan sesuatu itu terlarang atau diharamkan. Ya, fa inna tarka laisa dalilan 'alan nahyi awit tahrim. Ya, kama huwa ma'lumun 'inda ahli usul. Jadi meninggalkannya Nabi SAW terhadap satu perbuatan itu tidak menjadi dalil atau argumentasi akan dilarangnya dan diharamkannya sesuatu itu. Ini menurut para ulama ahli usul. Bahkan kaidah ini itu disepakati oleh para ulama. Menurut informasi sebagian ulama itu disepakati oleh para ulama. Jadi kalau Nabi SAW tidak melakukan doa di sela-sela sholat taraweh kepada para sahabatnya, itu karena ya memang nggak harus dilakukan Nabi, dan tidak dilakukan Nabi itu bukan berarti itu menjadi sesuatu yang bid'ah atau haram. Misalkan ceramah, ya, kultum itu di zaman Rasulullah SAW tidak pernah ada, tidak dilakukan Nabi ketika menjadi imam waktu itu, dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apakah kemudian tidak dilakukan Nabi sini berarti kultum bid'ah? Tidak, karena kultum itu ceramah, dakwah, yang mana dalil-dalil umum sudah meliputi hal itu dan merupakan sesuatu yang tidak terikat oleh waktu tertentu. Jadi kalau menggunakan momen itu untuk ceramah, momen di sela sholat tarawih, di akhir sholat tarawih untuk ceramah, itu sesuatu yang bagus. Sebagaimana doa itu sesuatu yang umum, perintahnya umum, ibadah yang mutlaqah, maka menggunakan kesempatan waktu di sela sholat tarawih untuk mendoakan para sahabat dengan taradhi keridhaan kepada mereka, ini perkara yang juga tidak dilarang. Kemudian akhiran, yang terakhir, perlu kita ketahui bahwa sebagian para ulama mengamalkan hal ini, mendoakan keridhaan kepada 4 sahabat yang sudah disebutkan tadi, itu sebagiannya memiliki tujuan selain argumentasi yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu untuk menunjukkan ya
di masa itu, di waktu itu, bahkan sampai hari ini, bahwa masjid yang mengadakan sholat tarawih itu adalah Masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu buktinya dijaharkan, dikeraskan doa kepada 4 sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tadi, dimana ini untuk mengkanter atau untuk menahan gerak laju gerakan Syiah atau kelompok Syiah yang mana mereka itu mengkafirkan atau bahkan menyesatkan atau mengkafirkan hampir semua sahabat kecuali beberapa gelintir saja, termasuk yang tidak disesatkan atau dikafirkan adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang Syiah itu punya satu tradisi mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, termasuk di dalamnya adalah sahabat Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka punya doa sonam Quraisy, ya, doa sonam Quraisy, doa untuk 2 berhala Quraisy, doa kejelekan, yaitu yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, masjid yang ketika sholat tarawih disebutkan doa taroti keriduan kepada 4 sahabat ini, ya, itu menjadi ciri khas bahwa itu Masjid Ahlussunnah wal Jamaah dan bukan masjid Syiah. Ini cara para ulama untuk bagaimana menanamkan kecintaan kepada para sahabat semuanya, terutama khulafa yang 4 tadi, untuk menahan gerak laju pemikiran Syiah di masjid-masjid kaum muslimin. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.